Lautan kita itu nyimpen kekayaan yang, wah, luar biasa. Sebuah warisan yang udah menghidupi kita selama ribuan tahun. Tapi, tahu nggak sih, warisan ini sekarang berada di bawah ancaman yang sangat serius. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas soal manajemen sumber daya perikanan. Coba deh, lihat gambar ini. Kelihatannya tenang, damai. Tapi di baliknya, ini adalah denyut nadi kehidupan bagi jutaan orang. Dan ini langsung memunculkan satu pertanyaan penting. Apa sumber daya yang kita andalkan ini beneran nggak ada habisnya? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, pertama-tama kita perlu samain frekuensi dulu. Waktu kita ngomongin sumber daya perikanan, ini tuh bukan cuma soal ikan yang ada di jaring nelayan loh. Konsepnya jauh lebih luas dan jujur aja jauh lebih kompleks dari itu. Jadi, apa sih sebenarnya maksudnya secara hukum? Nah, baik menurut FAO, Organisasi Pangan Dunia, maupun undang-undang kita sendiri, definisinya itu luas banget. Ini mencakup semua organisme di air yang punya nilai. Dan ini yang krusial, lingkungannya juga termasuk di dalamnya. Jadi bukan cuma isinya, tapi juga rumahnya. Kalau kita pakai kacamata ekologi, ceritanya jadi makin dalam lagi. Ikan itu kan nggak hidup sendirian di ruang hampa ya. Mereka itu bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang super kompleks dan dinamis. Artinya, kalau mau ikannya sehat, ekosistemnya juga harus sehat. Keseimbangan itu jadi kata kuncinya. Dan pastinya, ada sisi ekonomi. Ini adalah sumber daya alam yang untungnya bisa diperbarui. Sumber daya ini jadi fondasi ketahanan pangan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan jadi komoditas perdagangan yang vital banget buat banyak negara, termasuk kita. Nah, karena sumber daya ini begitu berharga dari berbagai sudut pandang tadi, tekanannya jadi luar biasa besar. Inilah alasan kenapa manajemen atau pengelolaan itu jadi super-duper penting. Tanpa aturan main yang jelas, kita bukan lagi menuju, tapi sedang berjalan ke arah bencana. Sebetulnya pilihannya cuma ada dua, simple banget. Kalau dikelola dengan baik, sumber daya ini bakal lestari buat generasi selanjutnya. Tapi kalau pengelolaannya amburadul, ya hancur, mungkin untuk selamanya. Bener-bener cuma ada dua jalan ini, nggak ada jalan tengah. Terus, gimana cara ngelolanya biar bener? Ada satu konsep sentral yang jadi pegangan, namanya Maximum Sustainable Yield, atau disingkat MSY. Gampangnya gini deh, anggap aja populasi ikan itu kayak rekening bank alami. Prinsip MSY itu sederhana, kita cuma boleh ambil bunganya aja, jangan pernah sentuh modal pokoknya. Kalau modalnya aman, kan bunganya bahkan terus ada. Nah, tantangannya, tahu persis berapa bunga yang boleh kita ambil setiap tahunnya itu loh. Oke, sekarang kita coba tarik konsep-konsep tadi ke kasus nyata yang skalanya raksasa. Ya, kita ngomongin Indonesia. Biar kebayang betapa pentingnya manajemen ini, kita harus lihat dulu potensi luar biasa yang negara kita punya. Kita mulai dari geografisnya aja udah wow. Kita ini bukan cuma negara kepulauan, tapi yang terbesar di dunia. Coba bayangin, lebih dari 17.000 pulau. Dan dari semua pulau itu, kalau ditotal, garis pantai kita panjangnya 81.000 kilometer. Itu setara dengan keliling bumi 2 kali loh. Kebayangkan luasnya? Dan dari semua perairan itu, muncullah angka ajaib ini. Potensi lestari kita, atau MSY-nya tadi, itu bisa mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun. 12 juta ton! Potensi yang benar-benar gila. Nah, buat ngelola potensi segede itu, nggak bisa sembarangan. Makanya, perairan kita dibagi-bagi jadi beberapa wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, kayak yang bisa kita lihat di peta ini nih. Tiap warna itu zona beda, dengan karakteristik dan tantangan yang beda juga. Ini nunjukin betapa rumitnya pekerjaan rumah kita. Dengan potensi segitu gedenya, harusnya sektor perikanan kita jadi jagoan ekonomi kan? Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Ada ancaman serius yang mengintai, yang biasa disebut tragedi bersama. Faktanya begini, kita itu udah punya kementerian khusus, KKP, dari tahun 1999. Tapi kok rasanya peran sektor ini buat ekonomi masih gitu-gitu aja ya? Masih jauh banget dari potensi maksimalnya. Kenapa bisa begitu? Ternyata, biang keroknya seringkali ada di 3 kesalahpahaman mendasar ini. Pertama, mitos kalau ikan di laut itu nggak akan ada habisnya. Kedua, cara pandang yang sempit yang penting nangkep sebanyak-banyaknya buat untung sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, nganggap nelayan, ikan, sama ekosistem itu hal yang terpisah-pisah. Padahal, mereka itu satu paket yang nggak bisa dipisahin. Semua salah paham jadi itu muaranya ke satu konsep penting ini, tragedy of the open access, atau tragedi akses terbuka. Gini deh analoginya. Bayangin ada padang rumput milik umum, nggak ada yang ngatur.
Tiap peternak demi untungnya sendiri pasti bakal bawa ternak sebanyak-banyaknya ke sana. Ujung-ujungnya apa? Rumputnya habis, gundul, dan semua peternak jadi rugi. Nah itulah yang terjadi di laut kita. Kalau semua orang lomba ngeruk, pada akhirnya nggak akan ada lagi yang bisa diambil. Terus gimana dong solusinya? Kita harus geser cara pikir kita. Dari yang tadinya cuma eksploitatif, cuma ngeruk, jadi punya visi untuk masa depan yang lestari. Masa depan di mana ekonomi sosial dan ekologi itu bisa jalan bareng, seimbang. Jadi kita harus ingat tujuan akhir dari semua ini. Manajemen perikanan yang benar itu bukan cuma soal tonase ikan, tapi ada 3 pilar utama. 1. Kesejahteraan masyarakatnya meningkat. 2. Populasi ikannya dijaga, biar anak cucu kita juga bisa ngerasain. Dan 3, yang ini sering banget kelewat, kita juga harus merawat dan bahkan memperbaiki rumah si ikan, yaitu ekosistem lautnya secara keseluruhan. Pada akhirnya, ya, semua kembali ke kita. Sumber daya laut ini bukan cuma milik satu generasi, ini warisan kita bersama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih dijaga, tapi gimana caranya kita menjaganya bareng-bareng.